selamat pagi sahabat perempuan. Tayangan mengenai persiapan pernikahan dari putra pertama Presiden Jokowi tadi sudah membuka perjumpaan kita dalam curahan hati perempuan. Pagi hari ini tentu saja sudah ada Ustazah Oki Setiana Dewi di sini, dan pagi hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pagi hari ini ada Ajeng Raffiando. Mbak Ajeng, terima kasih sudah datang menggantikan Mbak Vera Uli yang saat ini masih sakit, dan kita mendoakan semoga cepat sembuh dan kembali lagi dalam curahan hati perempuan ya. Baik ibu-ibu, terima kasih juga sudah datang ke sini. Saya mau nanya nih, ada yang mau datang ke kawinannya itu Gibran dan Selfie? Ke Solo mau ya? Udah 4.000 orang loh. Jadi ibu bisa 4.000 ke 21 lah ya kira-kira gitu ya. Gimana nih menjelang pernikahan? Kalau di Indonesia itu ya Mbak Ajeng, Mbak Oki, nikah itu kayaknya selalu yang gede-gedean. Persiapan dari keluarga pria, keluarga perempuan, ada lamaran, apa tuh? Ada midodareni kalau orang Jawa. Ada seserahan, siraman, Sunda, gitu. Ada siraman, pengajian ini. Pokoknya 3 hari 3 malam lagi ya. Oke, kalau di Islam gimana sih? Kalau mampu silahkan. Kalau nggak mampu tapi memaksakan diri, pesta besar-besaran, pasca nikah nggak tahu tinggal di mana, susah makan itu yang repot tuh yang nggak boleh. Tapi yang menarik adalah di Indonesia ini kental sekali dengan adat-adatnya. Kebetulan Papa juga orang Jawa ya, dan beberapa daerah juga punya adat istiadat masing-masing dalam menjalankan pesta pernikahan. Sebenarnya tidak apa-apa selama di dalamnya tidak ada syirik, tidak ada musyrik, tidak ada melanggar adab-adab syariat dari Islam. Contoh, di luar aslinya pakai jilbab, tiba-tiba siraman pakai kemben gitu. Nah, itu tuh yang melanggar syariat Allah. Lupa, ya. Betul. Kemudian ada yang lain-lain, misalnya kalau adat istiadatnya orang Indonesia kan sungkeman, nah itu nggak apa-apa. Di Arab kan nggak ada sungkeman, jadi sesuatu yang baik nggak apa-apa. Tapi kalau contohnya misal nih, harus pakai harus siraman. Kalau nggak siraman nggak boleh nikah karena kamu belum bersih. Nah itu yang salah. Karena mewajibkan sesuatu yang nggak ada dasarnya di dalam Islam. Nah ini juga ya Mbak Ajeng, saya mau tanya ini, kadang-kadang udah persiapan pernikahan terus malah satu sama keluarga ini sama keluarga ini saking ributnya mau pakai baju ini jadi berantem, jadi nggak jadi pernikahan. Atau uang maharnya, kemarin juga ada sahabat perempuan, uang maharnya nggak mampu, ketinggian, jadi nggak jadi nikah. Ada lagi yang udah heboh nikah sebulan cerai, banyak masalah. Gimana ya Mbak Ajeng ya? Sebetulnya jangan sampai kalau namanya persiapan pernikahan membuat inti dari pernikahan tersebut jadi terabaikan. Esensi pernikahannya Esensinya yang harusnya tetap dijaga supaya pernikahan itu kan, kalau kita ngomong upacara pernikahan, resepsinya itu kan hanya sekedar simbolis ya, untuk membuat orang lain tahu bahwa sudah menikah, sudah resmi, seperti itu. Jangan sampai seperti itu akhirnya. Jadi kalau ada di jalan berdua, itu siapa jalan berdua? Kalau sudah ada di upacara pernikahan, kan orang udah tahu itu suami istri. Dan itu intinya tuh itu sebenarnya. Pasang aja iklan di koran gitu boleh nggak? Ada loh nikah tamasya kan, kalau misalnya zaman gitu. Jadi nggak hemat biaya aja. Baik, dan yang berikut ini kami akan menghadirkan 2 sahabat perempuan. Kita akan menghadirkan yang pertama, bagaimana kisah pernikahannya dengan suaminya yang ternyata ditentang oleh keluarga dari suaminya. Langsung saja saya mengundang ada sahabat perempuan kita, Lady Line. Oke, profilnya adalah menikah dengan seorang pilihan suaminya yang ditentang sama keluarga suaminya, dan ternyata suaminya dijodohkan dengan perempuan lain yang bersedia memberikan modal 800 juta untuk bisnisnya. Dan yang kedua, mendapatkan KDRT dan suami punya selingkuh hingga hamil, bahkan selingkuhannya yang curhat sama sahabat perempuan kita. Seperti apa? Mari kita lihat berikut ini. Langsung saja mengundang sahabat perempuan yang pertama, ada Lady Line. Aduh, keren sekali nih sahabat perempuan kita pagi hari ini. Lady bisa ketemu sama Mbak Oki, ustazahnya. Silakan ketemu sama Mbak Ajeng. Ya, silakan di tengah-tengah. Sini, sayang. Dia aku manggilnya Lady nih. Lady. Lady Line itu nama ininya. Iya. Nama DJ-nya sekarang. Nama komersialnya namanya Lady. Oke. Lady, sekarang orang memandang kamu sebagai seorang entertainer gitu ya, DJ gitu ya. Ternyata ada kisah menapak karir sampai saat ini di posisi ini ternyata tidak mudah ya. Dari dulu waktu kecil gimana Lady? Apa? Dari kecilnya waktu itu gimana kisah awal? Jadi kisah aku itu, aku kebetulan keluarga dari broken home. Jadi
Selalu berat ya kalau mau mulai cerita mengenai kisah yang dulu sedih sekali ya. Jadi mama aku cerai sama bapak aku pas kita masih pada kecil, jadi mama punya anak 4. Aku kebetulan waktu itu masih remaja. Umur berapa, Lady? Jadi bapak aku nikah lagi dengan perempuan lain, ninggalin mama juga, adik aku, kakak aku 1 kan ada di situ. Jadi aku mencari uang, aku kebetulan penyanyi dangdut juga ya. Waktu itu usia berapa remaja? Remaja aku masih SMP, adik aku masih SD. Terus kamu kakak aku juga masih menghidupi kecil. Keluarga. Jadi papa waktu menikah udah nggak ada ketanggung jawab, nggak ada apa-apa. Dia ninggalin gitu aja. Kita berlima hidup sampai pernah di rumah kecil. Kecil banget pokoknya rumahnya. Aku nyanyi dari panggung ke panggung cuma bayaran 20.000. Aku kasih mama buat makan. Waktu itu? Ya buat ngidupin adik-adikku sekolah. Aku kebetulan tapi aku masih sekolah jadi bisa bagi waktu. Jadi pulang sekolah nyanyi dangdut dibayar 20.000 tiap. Aku ke panggung buat adek makan gitu. Berapa tahun tuh kamu begitu terus menerus? Jadi ninggalinnya itu aku sampai sekarang masih nyanyi. Jadi dari nggak apa-apa. Ini dulu ya. Nggak apa-apa. Di sini kan kita mau dengerin nggak bisa ngomong. ceritanya. Jadi karena gimana ya hidup aku gitu. Jadi dari kecil sampai sekarang aku masih nyanyi. Dan sampai sekarang pun saya masih ngebiayain ibu saya. Karena mama saya kebetulan mas janda. Jadi sampai detik ini adik saya yang ada juga yang masih sekolah saya masih biayain. Tapi alhamdulillah sekarang tingkat kehidupannya sudah membaik ya. Alhamdulillah. Sudah selesai sekolah, sudah bekerja dan sebagainya. Untuk kehidupannya Lady sendiri saat ini akhirnya gimana? Baik-baik aja semua setelah selesai sekolah, mulai bekerja? Alhamdulillah baik-baik aja. Cuman jadi terus saya ketemu dengan seorang laki-laki yang aku cintain gitu ya. Aku bertemu seorang perempuan yang aku tadinya kan aku yang benar-benar nyari seorang sosok ayah, laki-laki yang benar-benar untuk karena aku kekurangan kasih sayang seorang ayah. Ternyata suami aku juga dinikahkan lagi sama keluarganya. Sakit hati banget aku. Sebentar, waktu ketemu sama pacar ya waktu itu ya sama yang sekarang jadi suami ya? Iya. Baik. Kalau suami aku baik. Sama keluarga suami waktu itu? Kalau sekarang sama keluarga suami kebetulan saya udah nggak komunikasi. Iya. Tapi waktu itu sama keluarga suami diterima, ketemu baik. Awal-awalnya terima baik, cuman lama-lama mungkin ketemu. Jadi baik. Tadi kita masih belum dapat informasi yang jelas ya, Lady. Pokoknya ketemu sama laki-laki, keluarganya waktu itu masih baik-baik aja. Terus kemudian menikah, baik-baik juga pernikahannya, awal pernikahannya? Awalnya baik-baik aja. Sama suami juga nggak apa-apa. Terus kenapa tiba-tiba kok tadi Lady bilang suami dinikahin sama perempuan lain? Gimana maksudnya? Iya. Dia selingkuh atau gimana? Enggak. Jadi kita pisah rumah. Dan suami ninggalin rumah selama 9 bulan, 9 sampai 10 bulan. Itu kenapa awalnya bisa suami ninggalin rumah sampai sekian lama? Intinya mungkin ada cekcok juga ya. Setelah suami pulang ke rumahnya dia, terus tahu-tahu saya nggak boleh ke rumahnya mertua. Dan aku pun bertanya ada apakah ini kok tahu-tahu saya nggak boleh ke rumah mertua saya. Pas saya selidikin sama adik saya yang cowok. Saya selidikin ke rumahnya mertua, ternyata ada mobil perempuan itu. Awalnya aku nggak tahu kalau dia dinikahkan lagi, awalnya nggak tahu. Iya. Tapi Lady tahu bahwa dia punya hubungan sama suaminya Lady gitu. Iya, karena jadi semua keluarganya itu kan emang pada benci sama saya sampai misalnya aku juga suka dimaki-maki. Ada cacian-cacian yang menyakitkan, cuman jadi di antara keluarganya itu ada kakaknya yang baik banget sama aku, ada yang baik yang ngasih tahu karena rumahnya emang posisinya beda. Jadi kalau jadi yang baik itu posisinya jauh nggak di situ. Dia yang baik ngasih tahu, nasehatin adiknya suami saya, nasehatin biar suami saya sadar balik lagi ke saya gitu.
Jadi saya tahu dari kakaknya yang baik ini. Jadi nggak semuanya jahat gitu, ada yang baiknya. Mbak Ajeng, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum masih komentar? Sebetulnya saya pengen bertanya, apakah suami dengan Lady hubungannya seperti apa sih? Komunikasinya seperti apa? Karena kan Lady tahu hal tersebut justru dari kakak ipar kan, bukan dari Enggak, suami. jadi awal-awalnya itu saya nggak tahu. Awal-awalnya itu. Jadi semuanya keluarganya itu ngumpetin posisi suami nikah itu, pertamanya ngumpetin. Ya, terus pas suami setelah balik lagi ke saya, baru ada yang bilang selama 9 bulan waktu aku pisah rumah itu, dia dinikahkan sama perempuan itu. Sebentar, saya mau tanya, ini tadi dibilang dihina, dicaci maki itu sama suami apa sama keluarga? Sama keluarganya. Sama keluarga. Iya. Dari awal pernikahan seperti itu? Dari awal pernikahan memang selalu gitu, mungkin dari awalnya udah nggak suka sama saya. Oh, jadi awalnya emang keluarga suami nggak suka gitu kalau suami menikah sama Lady gitu? Mungkin ya, soalnya dari awal juga udah sering banyak-banyak keributan. Nah, jadi posisi pas 9 bulan itu pas pisah ranjang, tahu-tahu suami dinikahkan sama perempuan kaya. Waktu pisah terakhir gitu suami meninggalkan, itu cocoknya masalah apa sih? Kalau masalah namanya rumah tangga kan pasti ada. Saya kan penyanyi, ya mungkin cekcok rumah tangga biasa aja. Mbak Ajeng silakan. Iya, kalau memang suami juga tidak mengakui, kan informasi tadi kalau dia sudah menikah lagi dapatnya kan mengakui. Oh, sedangkan sudah mengakui. Tapi setelah ditanya oleh Lady. Iya, setelah ketahuan, setelah kebongkar semuanya, saya tanya suami saya, apakah kamu benar kamu nikah waktu itu? Terus suami bilangnya, iya, nikah. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi bagaimana kisah dari Lady dan juga tanggapan dari Mbak Oki secara agama Islamnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kita lanjutkan lagi obrolannya di Curahan Hati Perempuan. Ada Mbak Oki Setiana Dewi, ada Mbak Ajeng Raffiando sebagai psikolog, dan ada Lady. Jadi di sini cerita mengenai betapa rumah tangganya dicampuri keputusan dari keluarga suami, sampai katanya suaminya dinikahkan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Lady pada saat mereka sedang berpisah tapi belum bercerai. Coba kita tanya dulu ya pendapat masyarakat mengenai hal ini. Sejauh mana sih sebenarnya orang tua atau keluarga boleh ikut turut campur dalam rumah tangga kita gitu misalnya? Silahkan kita lihat sama-sama. Dimana hati nurani kamu sebagai seorang perempuan, karena ini ini kan anak ibu juga ya yang jadi saya ibu mertua ya, anak mertua ya, anak menantu ya berarti ya. Ini kan menantunya ibu perempuan, pasti udah punya anak juga dari anak ibu. Dimana hati nurani ibu sebagai seorang perempuan, ya Allah kok tega banget ini suaminya dinikahin sama perempuan lain tanpa izin dari istri. We cannot let even the parents to lead us. Lead is from when you are anak-anak, when you are baby, lead us to going to school for the right way and then for the education, everything, right? When you will already grow up for your life, when you want to marry, you will decide. Hubungan pernikahan itu yang namanya orang ketiga ya. Kalau buat saya nih, yang namanya orang ketiga itu yang suka membuat masalah dalam rumah tangga itu tidak hanya perempuan lain atau laki-laki lain, tapi campur tangan dari keluarga. Kalau keluarga dekat itu juga termasuk bagian dari yang membuat rumah tangga itu menjadi sesak. Waduh, kalau kasus kayak gitu itu sih nggak ada yang benar semuanya ya. Dari orang tua cowoknya juga nggak benar, dari si cowoknya sendiri juga nggak benar. Dari ya itu egois banget kok saya kayak gitu. Baik, itu tadi beberapa pendapat masyarakat ya. Tapi yang terakhir juga mengatakan, tapi ini cowoknya juga suaminya juga nggak bener nih gitu. Kok mau aja dinikahin? Coba tanya sama Lady dulu ya. Terus ketika saat itu gitu, kamu merasa sakit hati ketika kamu belum bercerai, kok bisa menikah tanpa ada pemberitahuan apapun gitu ya. Gimana sih waktu itu komunikasinya sama suami, sama keluarga suami itu gimana? Jadi komunikasinya udah nggak ada. Jadi pas suami ninggalin rumah itu udah nggak ada, suami benar-benar benci sama aku, termasuk keluarganya juga benci sama aku. Waktu 9 bulan itu, tapi belum bercerai? Belum. Oke.
Tapi kalau misalnya dilihat dari, coba gimana sih Mbak Oki pernah bilang kan kalau suaminya meninggalkan, terus emang udah 3 bulan juga nggak ada komunikasi, nggak ada apa-apa, terus gimana? Tergantung apakah suaminya ini mengeluarkan kata-kata tolak atau tidak, kata-kata talak atau tidak. Talak itu bisa talak yang jelas seperti aku menceraikan kamu, sudah jelas maknanya, atau kamu pulang deh ke rumah orang tuamu, aku bosen ngeliat kamu, misalnya begitu. Itu ditanyain maksudnya apa. Kalau maksudnya bercerai, maka sudah sah itu perceraian, sudah sah itu talaknya. Masalah suami meninggalkan 9 bulan tidak ada komunikasi sama sekali, kita ingat bahwa di pernikahan ada yang namanya sigot taklik kan. Sigot taklik itu isinya talak itu akan jatuh apabila suami pergi 2 tahun berturut-turut, tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut, membiarkan tidak memperdulikan selama 6 bulan, atau ada KDRT atau ada kekerasan. Istri yang tidak ridho bisa melakukan gugatan cerai ke pengadilan. Nah sekarang tolak dari suami belum ada kan kata-kata itu, Mbak juga tidak melakukan gugatan cerai. Jadi mudah-mudahan ini belum termasuk dalam kategori perceraian. Tapi tadi kan ada pernikahan. Di dalam Islam, memang dalam syariat Islam suami mau menikah 2, 3, 4 tanpa izin dari istri pertama, pernikahan itu sah. Hanya saja ada etika, ada adab bahwa pernikahan tujuannya adalah untuk membahagiakan satu sama lain, kebaikan. Jadi harus terbuka, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Gitu. Kemudian setelah akhirnya tahu menikah gitu ya, terus kalau nggak salah kan Lady akhirnya tanya dong sama suami dan ternyata suami ngaku iya nih nikah. Terus gimana akhirnya penyelesaian situasinya seperti apa? Jadi kan taunya itu setelah suami pulang ke rumah. Jadi kan udah sadar suami pulang ke rumah. Jadi aku selama 1 tahun aku nggak tahu kalau suami nikah lagi waktu itu. Jadi taunya ada dari pihak keluarganya yang ngomong secara tidak langsung bahwa suami saya pernah nikah. Nah dari situ tuh saya langsung menanyakan sama suami. Suami mengakuin, dari situ saya berontak, sempat berontak, pulang ke rumah mama, ke Bandung ke mama seminggu. Mbak Ajeng ini gimana ya? Maksudnya secara psikologis pasti sulit juga ya. Maksudnya udah kerja dari kecil, perlu sosok yang tadi dibilang katanya ingin seperti ada yang menggantikan figur bapak, yang sayang, mengayomi. Kemudian ini ketika berpisah ternyata suami menikah dengan yang lain gitu. Gimana sih rasanya sakit hati ya Mbak ya? Jadi ada kakaknya, kan aku kebetulan kan aku emang kurang kasih sayang bapak ya dari kecil. Bapak udah ninggalin saya. Terus kakaknya yang paling besar, kakak ipar berarti. Kakak ipar suami itu kan aku udah anggap dia sebagai bapak karena aku mengharapkan kasih sayang seorang bapak. Kebetulan usianya sama bapak, kelahiran 50 sama. Awalnya dia baik sama aku, di antara semua keluarganya dia tuh baik sama aku. Kakaknya paling gede ini awalnya baik banget, sampai aku promo lagu pertama dipromoin sama dia. Dan ternyata setelah ketemu perempuan kayak ini, dia berubah. Dia tega banget itu, yang aku anggap dia sebagai bapak aku. Baik, mohon maaf ya waktunya nggak terlalu panjang. Sedangkan Mbak Ajeng ini dalam kondisi seperti ini bagaimana secara psikologis? Sebetulnya secara psikologis memang pernikahan itu tidak cukup hanya cinta. Tadi kan berlandaskan cinta, menikah dengan pasangan. Namun ketika dalam perjalanan pernikahan ternyata ada badai dan akhirnya terjadi aku terimanya itu kan dia jahat banget gitu. Aku sudah anggap dia bapak, tapi kok dia jahat banget, dia menjadi saksi pernikahan suami saya dengan perempuan itu. Tapi mungkin yang perlu diingat bahwa tidak akan ada pernikahan kecuali pasangan juga mau menerima pernikahan tersebut. Sehingga saya rasa tidak hanya menyalahkan keluarga suami ya, tapi juga bagaimana impact dari suami mau melakukan pernikahan tadi. Nah, gitu. Saat ini situasinya seperti apa? Sudah selesaikah masalahnya? Akhirnya berceraikah atau gimana? Enggak, kebetulan kan suami udah pulang lagi ke rumah, udah biasa. Tapi aku dengan keluarga besar dia, aku nggak begitu dekat sampai sekarang. Oh, berarti artinya dengan suami tuh bersama lagi gitu, rujuk lagi? Iya, rujuk. Istilahnya apa ya? Soalnya nggak cerai, nanti balik lagi ya. Jadi posisinya gini, setelah jadi kan keluarganya mungkin karena ngelihat wanita itu kaya. Tapi si suami mungkin sadar dengan balik ke rumah saya. Dari situ ya dari pihak keluarga masih gitu sama aku ya.
Saya menyadari betul betapa ini sebuah petir di siang bolong ketika kita sangat mencintai pasangan kita, tiba-tiba kita mendapatkan kabar seperti itu, ada kecewa, ada kesal, ada marah. Tapi yang Mbak harus tahu adalah apakah si suami ini sudah menceraikan istri yang itu atau belum. Kalau misalnya belum, berarti sekarang statusnya adalah poligami. Yang mana orang yang poligami ini jangan terlalu negatif dengan poligami ya, sahabat perempuan. Poligami ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sangat solih. Tapi kalau orang yang sholatnya bolong-bolong, wajib aja udah enggak dikerjain, sunnah enggak, kok bisa-bisanya poligami gitu ya. Misalnya orang yang solih kemudian poligami, Mbak juga harus mengingatkan agar suami bisa bersikap adil. Ini susah sih memang, susah sekali. Maka orang-orang yang seperti ini, maka orang-orang yang hebat, orang-orang yang keagamaannya luar biasa. Terima kasih Mbak Oki, Mbak Ajeng dan Lady, terima kasih ceritanya. Semoga nanti kita bisa mengambil intisarinya apa ya dalam sebuah kisah ini. Dan kami akan segera kembali dalam Curahan Hati Perempuan sesaat lagi. Bersama saya saat ini sudah ada sahabat perempuan yang kedua, yaitu Mbak Yuri yang ingin cerita mengenai kisah awal kisah perkawinannya ya. Mbak Yuri ingin cerita apa? Jadi pas awal nikah itu orang tua saya tuh nggak setuju, tapi saya maksa nikah. Alasan mereka nggak setuju kan saya baru mulai kuliah, masih muda. Masih sekitar 21 tahunan. Tapi saya maksa nikah karena saya udah terlanjur hamil. Tapi orang tua nggak tahu. Orang tua sampai detik ini pun tidak tahu. Waktu itu saya udah mengandung 2 bulan, baru dinikahkan. Orang tua, terutama ayah saya, tidak mau menjadi wali. Akhirnya dia menulis surat keterangan untuk wali hakim. Boleh kamu menikah dengan surat wali hakim dari saya, tapi tidak boleh menikah di rumah saya. Dan setelah menikah tidak boleh pulang sebelum saya mengizinkan, sebelum hati saya ikhlas nerima kamu lagi di rumah. Perasaan Mbak Yuri gimana? Nikah nggak dapat restu dari bapak, diwakilkan dan seperti itu? Waktu itu bingung banget, sakit, nggak tahu mesti gimana. Tapi di satu sisi saya nggak mau ngegugurin. Saya udah janji ini buah dari perbuatan saya gitu. Saya harus tanggung jawab. Saya nggak mau, mendingan saya keluar dari rumah, diusir, saya gedein anak gitu. Sebentar, hamil ini kan bukan satu Mbak Yurinya sendirian. Hamil kan karena berdua sama pacar Mbak Yuri ya. Itu pacarnya mau tapi tanggung jawab sendiri suami. Waktu itu dia sendiri sih yang minta untuk nikahin saya. Kemudian dia datang ke orang tua saya sendiri, ngelamar saya. Ya jawaban orang tua saya seperti itu. Tapi tetap akhirnya menikah. Akhirnya menikah karena kakek saya kecelakaan dulu. Akhirnya bapak saya tersentuh. Akhirnya dia mau jadi wali dengan syarat saya nggak boleh pulang dulu sebelum bapak ikhlas menerima saya sebagai anak. Akhirnya tetap bapak menikahkan dan akhirnya menikah dengan baik. Dan orang tua nggak tahu kalau kamu menikah karena sudah hamil. Kemudian pernikahannya seperti apa? 2 tahun menikah. Dari mulai biaya kuliah full dari orang tua semua. Saya tidak menghilangkan peran suami, alhamdulillah ada gitu. Tapi masih belum cukup untuk kami yang masih hidup, masih numpang di tempatnya kakak ipar gitu. Sehari-hari saya masih minta bantuan dari ibu saya nggak berani minta sama bapak saya. Sebab bapak saya bilang, haram buat kamu kalau kamu ngasih uang sama anak kamu ke ibu saya. Jadi ibu saya sembunyi-sembunyi ngasih uang ke saya. 2 tahun saya hidup seadanya. Suami kerja pagi pulang malam. Tapi hubungan sama suami baik-baik aja. Sayang sama Yuri, sayang sama anak. Awalnya baik, cuma pas saya hamil 8 bulan saya kan punya prinsip gini Mbak, kalau kamu mau nikah lagi silahkan, asal ngomong sama saya, bilang sama saya, biar saya yang ngelamarin. Kalau kamu mau, kan dia punya kebiasaan buruk, suka minum, suka mabuk, silahkan tapi depan saya. Tujuannya bukan melegalkan atau apa ya Mbak, saya khawatir gitu, daripada sembunyi-sembunyi di belakang saya. Mendingan di depan saya, seenggaknya kalau dia jatuh ada saya yang ngebangunin gitu. Saya baru sekali nih dengar gini nih, kalau mau nikah nggak apa-apa, nanti saya yang ngelamarin. Kenapa punya pemikiran seperti itu Mbak?
Tapi saya mikir kalau di belakang saya itu lebih sakit. Dulu kejadian ayah saya pun seperti itu. Dan saya ngeliat gitu ya, ibu saya sesakit apa sih gitu. Jadi saya daripada dibohongin duluan, ya udah saya kasih kelonggaran di awal, silahkan. Asal konsekuensinya yaitu ngomong dulu sama saya yang lamarin gitu. Kejadian malam itu dia datang pulang kerja, saya nanya, kamu mabuk? Dia bilang enggak. Saya tanya sampai 3 kali, jawaban dia tetap tidak. Pertanyaan yang keempat dia bilang iya. Saya bilang kenapa nggak dijawab dari awal? Dia bilang takut marah. Saya bilang ke 1 atau ke 4 tetap marah, tapi mungkin kadarnya berbeda. Pertama mungkin saya masih bisa maafin gitu. Dari situ ya kita cekcok. Mungkin saya juga terlalu keras negur suami gitu. Akhirnya suami kelepasan, saya ngelindungin perut, suami nendang ke bagian bokong. Jadi ada kekerasan pada saat itu karena suami marah, terus nendang ke bagian bokong pada saat hamil 8 bulan. Ini kekerasan pertama yang diterima. Iya. Kemudian? Setelah itu 2 hari kemudian saya sakit pinggang terus, muntah-muntah terus, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, terpaksa sesar. Saya kabarin orang tua saya, bapak saya malah bilang ke ibu saya, kalau kamu mau datang silahkan, itu anak kamu. Dan ayah saya nggak mau datang. Padahal saya sudah mau masuk ruang operasi, saya nggak ditemenin orang tua saya. Itu anak pertama gitu, cucu pertama, tapi nggak ada orang tua. Suami ada? Suami waktu itu lagi nyari biaya untuk melahirkan. Ada rasa sesal dari suami saat melakukan kekerasan sampai akhirnya terjadi ini? Kalau penyesalan ada sih Mbak. Tiap dia mukul juga dia minta maaf. Dan saya insya Allah memaafkan gitu. Cuma diulang lagi gitu. Baik, Mbak Ajeng apa Mbak Oki dulu nih? Silakan, ini nggak ada restu dari ayah ya? Saya malah dari sekian banyak cerita, nanti mungkin untuk urusan suami mungkin Mbak Ajeng yang lebih paham mengenai hal itu. Saya justru mengambil perspektif yang berbeda karena saya melihat ada ayah yang sangat mencintai putrinya ini. Saking cintanya, ia memiliki harapan besar, cita-cita yang besar terhadap putrinya. Nanti lulus SMA, kuliah dulu, biar jadi orang dulu. Namun ternyata sang putrinya membuat luka di hati sang ayah, sehingga sang ayah merasa kecewa. Jadi, kalau dikatakan ayah nggak datang ketika aku lahiran, karena sebenarnya dia terlalu mencintai Mbak. Ketika hatinya terluka, maka berbalik sikapnya seperti itu. Maka saran saya adalah, bapak itu merindukan anak perempuan yang paling dicintainya untuk bersimpuh di kakinya. Dan katakan pada bapak, bapak maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Itu yang bapak rindukan selama ini, yang mungkin belum pernah Mbak lakukan. Jadi, nanti pulang dari Curahan Hati Perempuan, silakan berpikir bagaimana cara dan kapan waktunya datang ke rumah bapak, bersimpuh di kaki bapak, dan minta ampun, minta maaf kepada bapak karena telah melukai hati bapak. Ya? Baik. Nanti kita akan minta pendapatnya Mbak Ajeng ya mengenai pernikahan ini, dan kita akan lanjutkan lagi kisah dari Mbak Yuri setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Yang menceritakan betapa menikah tanpa restu dari ayah dan merindukan kasih sayang dari ayah. Namun selama ini juga perjalanan pernikahannya tidak semulus yang disangka karena memang ada kekerasan-kekerasan yang dialami. Ya, sebelum menceritakan kekerasan-kekerasan apa yang dialami, kita lihat dulu pendapat dari masyarakat bagaimana sih mengenai perselingkuhan dan kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Silakan kita saksikan bersama. Karena kan kalau kita menikah itu kita sudah berjanji setia satu sama lain. Jadi itu seharusnya udah gak ada perselingkuhan lagi. Kita harus ya ada waktu untuk bersama juga nggak harus pentingin pekerjaan. Kalau misalnya suami udah sekali
minta perlindungan. Kalau untuk Yuri sendiri, kekerasan yang pertama tadi dialami adalah ketika hamil 8 bulan, cekcok masalah bahwa suami pulang ternyata mabuk tapi nggak ngaku dan akhirnya ditendang gitu ya, dan mengakibatkan harus melahirkan disesar gitu ya. Setelah melahirkan, setelah kejadian itu, suami masih ada melakukan kekerasan lainnya? Masih. Yang pertama itu dia malam-malam itu dia bawa saya ke jalan tol. Kemudian dia berhenti di pinggir jalan, kemudian kepala saya mau dipukul pakai kunci roda yang buat buka roda mobil itu. Di jalan tol? Di pinggir jalan tol. Di pinggir jalan tol, malam-malam? Malam-malam sekitar jam 11, saya teriak juga nggak ada yang nolong. Kemudian pernah juga waktu di rumahnya, di depan ibunya, dia mukulin saya, kemudian dia mau ngejatuhin akuarium kosong gitu ke kepala saya. Untungnya anak saya yang masih kecil, dia bangun terus dia teriak manggil ibu. Setelah itu dia simpen si akuariumnya, tapi dia nonjok ke mulut saya sampai berdarah. Akhirnya anak saya nangis, minta dikelonin gitu, pengen tidur dipeluk ibu. Begitu saya dengar itu, saya langsung usap air mata, saya langsung hapus darah. Saya peluk anak saya tidurin lagi si anak saya itu, saya kelonin. Begitu dikelonin, anak saya megang pipi, terus dia bilang, "Ibu, jangan nangis. Ayo kita pergi, kita berdua. Tinggalin ayah, biarin ayah sendiri." Anak saya masih 3 tahun loh, Mbak. Dari situ saya mikir anak saya saja kuat gitu. Kenapa saya enggak? Walaupun awalnya sempat kepikiran hal yang aneh-aneh gitu, tapi ngelihat itu saya jadi kuat gitu, ngelihat anak saya. Kuat untuk apa nih? Kuat untuk bertahan atau kuat untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan si ayah? Saya pernah beberapa kali mencoba bunuh diri, Mbak. Tapi ngelihat itu saya mikir, kalau saya nggak ada, gimana kok anak saya diperlakukan sama kayak saya gitu. Dari situ saya bangkit lagi. Saya pernah diminta sama orang tua saya, khususnya ibu saya ya, karena mungkin dia ngelihat lebam-lebam di badan saya, walaupun saya nggak cerita, namanya feeling ibu. Akhirnya dia nanya kenapa katanya. Kemudian saya cuma bilang jatuh, tapi ibu saya nggak percaya. Ibu saya bilang, "Kamu pasti dipukul." Terus ibu saya bilang, "Kamu kalau mau ngebelain dia terus silahkan. Mama nggak akan sedih kalau cuma kehilangan satu anak, daripada mama terus-terusan ngelihat anak mama disiksa." Dan akhirnya ibu bilang suruh memilih cerai atau bersama? Kalau ngomong cerai langsung sih enggak ya, Mbak. Cuma dia bilang, "Kamu bodoh kalau tetap sama dia." Gitu. Baik, pertanyaannya kita semua, kenapa kamu mau sama dia? Kenapa kamu masih bertahan sama dia? Pertama, saya memang ya mungkin manusiawi ya, Mbak ya. Saya masih 4 tahun hidup bareng gitu, walaupun dengan kayak gini saya tetap sayang sama dia. Ngelihat perjuangan kami dulu buat sama-sama tuh gitu, seperti apa sampai harus mendobrak restu orang tua saya gitu. Ngelihat anak juga, walaupun anak saya kadang-kadang nggak mau dipeluk ayahnya gara-gara pernah ngelihat saya dipukul itu. Kalau jauh suka nanyain. Baik, 4 tahun menikah, dihiasi dengan kekerasan, menikah tanpa restu dari ayah, kemudian suami juga berselingkuh? Iya. Bagaimana kamu tahu bahwa suami berselingkuh? Pas hari ulang tahunnya, ada cewek, mantan partner kerjanya, dia nge-SMS ke handphonenya, kebetulan tertinggal handphonenya. Kamu baca? Saya baca, saya balas tapi sebagai suami saya. Sampai akhirnya saya mengaku kalau itu saya, dia cerita bahwa mereka sudah berhubungan semenjak 2,5 tahun yang lalu. Berarti kalau dihitung itu semenjak anak saya usia 6 bulan. Kemudian saya minta ketemu, saya tanya udah sejauh apa, ternyata mereka sudah sering ke hotel. Di rumah saya dipukulin, ternyata di luar setelah mukulin suami saya ketemu sama perempuan itu. Sampai akhirnya saya nanya rumahnya di mana, saya datengin ke rumahnya, ke rumah perempuan itu, saya ketemu orang tuanya, saya jelasin saya siapa sambil bawa surat nikah.
saya lepaskan semua perhiasan yang saya pegang, saya serahkan ke ayahnya, saya bilang, saya melamar anak bapak untuk suami saya. Daripada saya tahu tapi membiarkan suami saya zina, lebih baik saya yang ngalah gitu, Mbak. Saya lamarin perempuan itu. Suami kamu tahu nggak kalau kamu melamar dia untuk suami kamu? Suami saya yang mengantar saya, tapi dia nggak tahu gitu kalau saya tujuannya untuk melamar gitu. Baik. Saya yakin nih sahabat perempuannya segemes saya nih seperti ini ya. Mbak Ajeng, tolong Mbak Ajeng, ini secara kondisi psikologis gimana sih? Kalau kita mah udah pengen dibejak-bejak nih. Saya rasa kembali kepada hakikat dari pernikahan. Pernikahan itu kan it takes two to tango. Harus dua orang yang saling berkontribusi dalam pernikahan. Saya rasa selama ini suami banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh pasangan dalam suatu pernikahan. Memukul, mabuk, kemudian tidak ada saat Anda membutuhkan, kemudian berselingkuh, kemudian banyak hal-hal yang dia lakukan sebetulnya sangat tidak pantas bagi seorang suami untuk melakukan hal tersebut. Sehingga saya rasa perlu dikaji dengan sangat dalam, harus introspeksi. Sebetulnya pernikahan ini untuk apa sih? Kalau saya mau melihat dari trauma psikologis dari anak yang melihat ibunya dipukuli sampai berkata bahwa ya udah Ibu, lebih baik Ibu berpisah saja dengan ayah. Terbayang seperti apa perasaan seorang anak harus mengatakan seperti itu. Satu lagi Mbak Ajeng, tadi mengatakan Mbak Yuri bahwa setelah melihat jerih payah kita selama bertahun-tahun, akhirnya sampai sekarang mendobrak restu gitu. Apa yang dibanggakan dengan mendobrak restu dari ayah dan sampai saat ini kondisi yang penuh dengan kekerasan dan ketidaktanggungjawaban itu sebenarnya kondisi apa yang dipertahankan? Nanti saya ingin tanya lagi ya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik, untuk menutup pagi hari ini silakan Mbak Oki untuk memberikan pesan kepada Yuri dan juga Lady. Untuk Mbak Yuri yang sangat saya cintai karena Allah, silahkan ditimbang-timbang lagi sebegitu banyak pengorbanan yang sudah Mbak Yuri lakukan sampai kehilangan kasih sayang lagi, kehilangan ayah, ibu, kemudian ada anak yang juga mengatakan hal tersebut. Diri Mbak terlalu berharga untuk dipukuli, untuk dicaci maki. Bagaimana dengan pengorbanan dia? Ya, dia berkorban dulu. Sekarang berkorban nggak? Dengan sekian banyak yang sudah Mbak lakukan, silahkan istikharah dan bermusyawarah, bertanya kepada orang-orang bijak, orang-orang yang ahli agama atau psikolog, langkah terbaik seperti apa. Ya, diri Mbak kan ini terlalu berharga, hamba Allah ini tidak boleh disakiti ya. Baik. Kemudian untuk Mbak Lady, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan berikutnya. Silakan untuk Mbak Lady introspeksi diri, melaksanakan kewajiban, bukan menuntut suami terus ya. Silakan Mbak Ajeng. Untuk Mbak Yuri tentunya harus menganalisa secara lebih dalam lagi mengenai pernikahan itu harusnya seperti apa. Cari tujuan pernikahan Anda, apakah masih sama antara Anda dengan suami. Lalu jangan hanya pikirkan masa lampau, tapi pikirkan masa depan bagi anak-anak, bagi keluarga Anda. Apakah memang masih bisa bersama atau mungkin perpisahan adalah jalan yang terbaik untuk Anda. Untuk Mbak Lady, masih ada lagi? Tentunya untuk Mbak Yuli, Mbak Lady, sorry kok jadi Mbak Yuli. Oke, untuk Mbak Lady tentu saja memang sudah diberikan kesempatan. Sebaiknya gunakan kesempatan tadi untuk secara optimal membina rumah tangga yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Oki, terima kasih Mbak Lady dan Mbak Yuri. Kami mendoakan yang terbaik untuk Anda semua. Dan kita masih ada kesempatan bertemu lagi dalam Curahan Hati Perempuan esok pagi. Kami pamit dari hadapan Anda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.